Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji aku kemarin ya guys, aku akan membahas tentang pola pikir agar kecemasan berlebih dan panik attack enggak muncul-muncul kembali ya guys. Oh ya, maaf nih ya kalau aku sambil membaca, soalnya kan agak terbata-bata juga kalau nggak membaca. Oke, mohon dimaklumi. Oke, yang pertama, berusaha untuk memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti masa depan, jodoh, dan maut. Itu yang sangat penting ya guys. Berhentilah kalian untuk memikirkan masa depan, besok mau seperti apa, besok mau akan ada apa, akan gimana, itu serahkan sama Tuhan, karena itu di luar kendali kita ya guys. Rezeki, jodoh, dan maut itu di luar kendali kita. Maka dari itu kita harus tawakal dan berpasrah diri. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti mungkin mau mati, nggak usah, udah lepasin aja, lepasin, dan yang penting kita tawakal dan berusaha ya guys. Yang kedua, jika datang masalah, selesaikanlah, jangan lari dari masalah atau jangan terlalu banyak berpikir, hadapi saja dengan ikhlas. Itu yang kedua juga penting ya guys. Jika kalian punya unek-unek sama orang lain, misal kamu punya unek-unek sama orang tua, atau misal kamu punya unek-unek sama istri atau sama tetangga, diomongin guys, dikeluarin, biar nggak numpuk di hati, nggak numpuk di pikiran. Diomongin aja, walaupun pahit diomongin. Kalian harus bisa menghadapinya, jangan lari dari masalah. Pokoknya kalian harus hadapi dan selesaikan, karena itu bisa melepas kalian dari anxiety. Dan pikirkan hal-hal yang kalian masih ada di dalam kepala yang kalian belum ikhlas. Itu apa guys? Contoh, kalian belum bisa, masih jengkel sama si A, ya udah ketemuin si A, bicara baik-baik, biar ntar kita bisa lega gitu, legowo gitu. Kalau masih belum bisa memaafkan juga, berarti ada yang salah dengan hati kalian guys, harus diperbaiki. Oke. Terus yang ketiga, perbaikilah hubunganmu dengan Tuhanmu, serahkan semua urusanmu padanya, jalani dengan ikhlas dan penuh prasangka baik. Itu kunci yang paling pokok guys. Perbaikilah hubunganmu dengan Tuhanmu, karena kita hidup ini juga dikasih sama Tuhan, dikasih kesempatan. Jangan sampai hidup kita ini cuma sia-sia, nggak berbuat amal baik, nggak berbuat yang menyenangkan Tuhanmu, malah kadang berbuat yang buruk yang membuat Tuhanmu itu nggak ridho ya guys. Perbanyakan amal baik, karena itu bisa membantu kalian dalam penyembuhan anxiety dan panic attack ini ya guys. Yang keempat, alihkan pikiran kalian dari hal-hal negatif ke hal positif, dan alihkan kepada produktivitas, walaupun hal-hal kecil ya guys. Produktivitas itu nggak harus hal besar. Contoh, kalian pagi-pagi merapikan tempat tidur kalian, itu udah produktivitas. Menyapu, ngepel, atau bersihin halaman rumah, terserah kalian, yang penting itu juga produktif ya guys. Itu akan membantu kalian dalam penyembuhan anxiety dan biar nggak kumat lagi. Terus yang kelima, lakukan kebiasaan positif untuk otak kalian, seperti meditasi minimal 15 menit. Ini juga penting ya guys. Pentingnya kalian mengenali pikiran kalian atau diri kalian yang di belakang. Diri kalian yang di belakang maksudnya adalah alam bawah sadar kalian, sesuatu yang lain dari kalian. Itu harus kalian pahami. Dengan meditasi atau meditasi mindfulness itu bisa membantu kalian dengan baik, insya Allah ya guys. Yang ke 6, jika kalian takut mati, ini buat kalian yang takut mati, maka kalian harus berpikir jika kodrat manusia itu seperti itu, maka
Yang harus kalian lakukan lagi-lagi terima dengan ikhlas ya guys, dan mulai sekarang lakukan hal-hal positif, tinggalkan hal-hal negatif. Kalau kalian takut mati, karena anxiety itu takut mati guys, kalian harus bisa menerima dengan ikhlas. Itu kodrat manusia. Kita mau hidup, itu memang kita akan mati. Maka dari itu perbanyak bekal kita nanti kelak di akhirat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari hari akhirat pembalasan nanti ya guys. Semoga kita diterima tobat kita ya guys, dan semoga sakit ini memberikan berkah buat kita. Amin amin. Yang ketujuh, jika kalian takut sakit berat, biasanya kan pada begitu ya, takut sakit berat atau sebagainya lah, berhentilah googling. Ini parah, ini banyak pasti googling dan sok tahu tentang penyakit yang kalian hadapi itu. Jangan sok tahu dan googling, karena dokter aja perlu alat yang banyak dan mahal, dan harus pemeriksaan beberapa kali baru mereka berani memvonis ya guys. Itu dokter kalau di rumah sakit besar. Dan lagi-lagi kalian harus terima dan siap. Jika kalian sakit, itu bentuk kasih sayang Allah sama kita. Jika kalian sakit, diberi sakit, itu berarti kalian masih diperhatikan sama Tuhan, kalian masih disayangi. Coba lihat orang-orang yang dikasih sukses, padahal dia melakukan dosa seperti mabuk-mabukan dan apa. Jangan seneng dulu guys, kayak gitu nanti pembalasan di akhirat itu sangat berat. Dan ingatlah, sakit ini adalah bentuk kasih sayang Allah sama kita. Sayang banget Allah sama kita ya guys. Oke, yang terakhir guys. Ini aku ngerangkum dari tadi ini biar lancar dan lengkap. Insya Allah ini lengkap. Disiplinlah menerapkan pikiran positif dan lawan pikiran negatif. Disiplin terus, walaupun kalian udah membaik, harus disiplin terus, berpikir positif dan hilangkan pikiran negatif walaupun banyak masalah ya guys. Dengan produktivitas, jangan sampai stres. Itu yang penting, jangan sampai stres, nanti kalian kambuh lagi. Hadapi semua dengan tenang dan santai, karena tidak ada yang lebih bisa menyayangi kalian daripada pikiran kalian sendiri, dan tidak ada yang bisa menyakiti kalian lebih dari pikiran kalian sendiri atau kalian sendiri ya guys. Kalau kalian sendiri aja nggak sayang sama kalian, bagaimana kalian mau menyayangi orang lain? Karena pikiran itu sangat tajam guys, bisa menyakiti kita lebih dari siapapun, bahkan makanan atau racun sekalipun. Oke, karena sejatinya kalau pikiran kita jelek, ya pasti badan kita juga ikut nggak baik. Buat kalian yang masih berjuang dengan anxiety dan sebagainya ini, semoga kalian lekas disembuhkan ya guys. Semoga hidup kalian lekas membaik dan terapkan pola pikir yang udah aku rangkum ini guys. Ini adalah salah satu caraku untuk sembuh dari penyakit ini. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di kolom komentar, apa aja yang kalian rasain. Semoga nanti aku bisa ngasih solusi ya guys, karena aku sensasi apapun kemungkinan udah semua sih guys, udah semua aku ngerasain. Semoga kalian bisa sembuh ya guys. Ini video semoga juga bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari aku, salam sehat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.